Saya nggak usah kenalan lagi namanya, sudah terlalu dikenal. Saya sebagai kuasa hukum dari Maybank, bukan sejak kasus ini terbuka ke publik. Saya sebagai kuasa hukum dari Maybank sudah bertahun-tahun lamanya. Bahkan kamilah sebagai kuasa hukum sejak kasus ini, yang Winda ini diperiksa oleh Mabes Polri Mei 2020 ya, biar jelas dulu ya. Oke. Yang di samping kanan saya ini adalah Bapak Andiko, Head of National Anti-Fraud Maybank. Dia adalah, bahasa Indonesianya apa itu Pak? Anti-fraud. Jadi mengapalai divisi apa? Fraud bahasa Indonesia apa sih? Penipuan. Ya, pokoknya dialah yang mengapalai yang nakal-nakal gitu loh. Ya, ada di sini semua, entah berapa orang ini, sama tim saya di belakang. Oke. Hari ini kami tidak membuat tuduhan atau pernyataan khusus yang bersifat menuduh, tapi mempergunakan hak jawab. Kenapa Maybank mempergunakan hak jawab? Karena kasus ini sudah disidik oleh Mabes Polri sejak bulan Mei 2020. Sesudah berkasnya hampir lengkap, tiba-tiba pihak pelapor membukanya ke mass media. Jadi ini bukan kasus baru. Ini kasus sudah hampir 5 bulan ya, kalau bulan Mei ya. Udah 6 bulan. A ya, yang adalah pimpinan cabang, dan dia mengaku di BAP bahwa pelakunya hanya dia. Itu pengakuan dia. Itu sejarah singkat daripada kasus ini. Sekarang saya akan didampingi oleh Pak Andiko. Aku akan bertanya ke dia, nanti yang menjelaskan biar lebih rinci. Kalian akan mencatat. Pak Andiko, ini yang di koran ini kan, yang di media di viral, 2 nasabah, siapa namanya? Winda Dupadiana dan Floreta di Siligura. Mainnya cuma 1 ya? Jadi ini saya akan bercerita tentang Nggak, langsung aja to the point, ya. to the point. Ini kita tidak membuka rahasia perbankan ya Bang ya, tentang rahasia nasabah ya. Makanya, ya. saya jawab aja pertanyaan. Kapan dibuka dan bukanya si Winda? Ya, Winda 27 Oktober 2014. 27? Oktober 2014. Oke, boleh tahu uangnya itu dari mana waktu itu? Transfer, apakah dia bawa tunai atau setor? Transfer Bang. Dari mana? Dari orang tuanya. Yaitu Jadi, dari ayahnya. Ayah namanya siapa? Herman Lunardi. Jadi uang ini berasal dari Ayahnya. waktu pembukaan rekening berapa duit? Waktu pertama kali membuka itu ada transfer masuk sebesar 2 miliar. Berapa? 2 miliar? Ya, Yang totalnya hanya berapa? Coba, hanya khusus yang pertama dulu, berapa totalnya? 2 miliar. Hah? Pertama itu 2 miliar. Oke, iya, sampai kemudian, sampai jumlah seluruhnya atas nama Winda berapa? Seluruhnya jumlahnya 17,9. Itu semua uang dari mana asalnya? Semua dari ayahnya, Siapa namanya? Herman Lunardi. Oke. Melakukan pengaduan atas hal itu. Oke, jadi dari keterangan tadi, sejak dibuka buku tabungan ini oleh Winda, buku tabungannya dan kartu ATM-nya, katanya menurut pengakuan dari si tersangka, yang pegang si tersangka. Nah, pertanyaannya adalah, Anda sebagai pemilik uang, kenapa Anda biarkan kartu ATM Anda dipegang orang lain? Itu salah satu yang lagi diselidiki oleh penyidik. Kenapa sejak awal kartu ATM-nya tidak diambil, tapi tetap dipegang oleh si pimpinan cabang? Karena menurut pengakuan yang ngaku itu bahwa dipegang pimpinan cabang siapa? Si A, Ya, pimpinan cabangnya. ya. Jadi sampai hari ini dia belum pernah ngambil buku tabungan dan Nasabah belum pernah. kartu ATM-nya pun Tidak. tidak pernah diambil, tapi ada menurut pimpinan cabang ada sama dia. Ya, Wah, Floreta berarti total semuanya jadi si dua-duanya. 22,9. Oke, pertanyaan pertama. Rekening atas nama si Winda mulai dibuka bulan berapa? Winda 27 Oktober 2014. 2014. Berapa dijanjikan bunga oleh Bank Maybank?
Pada waktu itu rate yang berlaku di Maybank sekitar 7%. 7%. Oke. Ya. Yang paling esensial ini pertanyaan kedua yang sangat penting agar wartawan bisa menilai, dan ini adalah bagian dari hak jawab. Pernah nggak Maybank membayar bunga kepada Widya dan Floreta, dan kepada siapa dibayar? Nah ini, bank. Ngerti kan? Bank dalam bank, ya. Dia memakai uang nasabah, diputarkan di luar. Cuma pertanyaannya, siapa yang ikut terlibat? Itu serahkan kepada penyidik. Serahkan kepada penyidik. Kalau tadi 3 keanehan tadi, apa kira-kira pertanyaan di benak saudara? Kalau ada 3 keanehan tadi, ada apa? Bunga tidak diminta full, rekening bayarnya dari pribadi ke pribadi, terus ATM-nya tidak diambil. Oke, itu baru 3 keanehan. Keanehan lain ada nggak? Bukan jadi bank. Aku ini dokter loh. Jadi Maybank benar-benar proses hukumnya selesai dulu, baru diketahui sebenarnya siapa yang terlibat. Kita tidak mengetahui persis siapa yang terlibat. Kita tidak menuduh sampai hari ini. Yang baru ngaku terlibat hanya si A, ya kan? Ya. Tapi melihat keanehan ini, Anda sebagai manusia yang pakai logika normal bertanya nggak? Apalagi tadi kan kita sudah bilang, si A ini mengaku dia melakukan praktek bank dalam bank. Bahkan ada transfer ke berbagai orang. Ini apakah ada, ini pertanyaan, siapa yang terlibat dalam praktek bank dalam bank ini? Kita belum tahu. Kita serahkan kepada penyidik. Itulah alasannya kenapa Maybank menunggu proses hukum. Karena ini bukan pembobolan seperti yang normal, di mana seperti kasus MD ya, apa? Yang dadanya yang Anda bisa melihat tadi, dan melibatkan rekening-rekening yang sekarang protes. Bagaimana sikap bank harusnya? Berarti kan harus selidiki dulu siapa yang terlibat. Itulah di Mabes ini dari mulai bulan Mei. Jadi ini bukan kasus yang baru. Karena setelah Maybank benar-benar bertekad bahwa ini harus jelas dulu apa motivasi 4 keanehan ini. Sesudah jelas, kalau memang benar ya Maybank bayar. Tapi kalau memang diduga ada orang-orang lain terlibat, masa bayar begitu saja? Kira-kira begitu. Masih ada lagi? Sesuai dengan ketentuan perbankan yang berlaku, termasuk kita melakukan know your employee. Jadi kita melakukan KYI itu, kita tidak hanya melakukan know your customer, tapi juga melakukan know your employee. Dan itu bukan karena kasus ini meledak. Proses KYI itu secara rutin, secara reguler kita lakukan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Orang terima uang di luar Lunardi dan Winda ya. Rekam ini, di luar Winda dan Lunardi, ada beberapa pihak yang terima uang dari rekening ini. Ini yang kita minta segera diperiksa. Dan kalau terbukti, kalau tidak bisa mempertanggungjawabkan, akan dijadikan tersangka.